hebat banget udah dapet PNS. Jadi insecure deh. Kira-kira aku bisa nggak ya jadi kayak dia juga suksesnya? Aku mau konsultasi sama konselor ya. Yes, bisa dan dua. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Aku Risma yang tadi ngechat Kakak. Oh iya ya, sekan ide ya. Iya. Bagaimana kabar kamu hari ini, Risma? Akhir ini aku sering capek dan banyak pikiran sih Kak. Seperti itu. Baik. Sebelumnya terima kasih ya Risma karena kamu sudah mau datang dan meluangkan waktu untuk sesi hari ini. Nah, sebelum itu kira-kira bagaimana posisi duduk kamu? Apakah sudah nyaman? Sudah, Sudah lebih rileks? sudah Kak. Sudah. Oh iya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Rista. Di sini saya akan menjadi konselor kamu selama sesi konseling. Sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang saya ingin sampaikan. Apapun yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Jadi kamu tidak perlu takut ataupun khawatir untuk cerita di sini. Di sini tidak ada yang akan menghakimi kamu. Dan waktu untuk sesi konseling hari ini yaitu 25 menit ya. It's okay kalau misalnya kamu masih bingung mau mulai dari mana, kita ngobrol santai aja dulu, pelan-pelan, sesuai senyamannya kamu. Aku juga paham kok kadang nggak gampang buat mulai terbuka ataupun cerita tentang yang kita rasakan ke orang lain. Jadi kamu boleh mulai dari hal kecil dulu, atau mungkin dari apa yang akhir-akhir ini tuh paling sering sekali kamu pikirkan. Kalau boleh tahu sejauh ini bagaimana hari-hari kamu belakangan ini? Jadi belakangan ini aku sering overthinking sih Kak. Pasti capek banget ya kalau pikiran itu terus jalan aja seperti itu. Terima kasih ya Risma karena kamu sudah mau cerita. Nggak semua orang bisa berani ngomong tentang apa yang dia rasakan. Kalau kamu boleh cerita pelan-pelan, saya akan mendengarkan. Oke Kak, jadi akhir-akhir ini tuh kan aku sering stalking teman-teman seusiaku. Nah mereka tuh ada yang udah jadi PNS, polisi, pokoknya yang udah sesuai dengan pekerjaan tetap gitu lah Kak. Terus aku ngerasa iri gitu, membandingkan pencapaianku dengan pencapaiannya mereka. Seperti itu, baik. Jadi akhir-akhir ini tuh kamu sering sekali membandingkan diri kamu dengan orang lain ya? Iya Kak, Dan itu cukup mempengaruhi perasaan kamu. bener banget. Ya, jadi aku bisa memahami itu. Pasti kamu tuh merasa sangat berat banget buat kamu. Kadang saat kita terus melihat kehidupan orang lain, apalagi di media sosial, tanpa kita sadari itu, jadi kita tuh merasa diri kita tuh kurang. Pasti perasaan gak cukup itu bikin kamu capek ya. Iya, aku juga sering ngerasa minder dan gak percaya diri Kak. Biasanya hal seperti itu paling sering muncul kapan? Hal kayak gitu biasanya sering muncul ketika saya melihat orang yang lebih sukses, lebih cantik, dan juga kelihatannya hidup mereka tuh mulus-mulus aja gitu Kak. Oh, jadi saat kamu melihat pencapaian atau kehidupan orang lain, pikiran kamu itu langsung membandingkan dengan diri kamu sendiri ya? Iya, terus saya jadi mikir saya tuh nggak punya apa-apa. Aku lihat waktu kamu cerita bagian ini wajah kamu tuh jadi lebih tegang. Sepertinya pikiran-pikiran itu benar-benar mempengaruhi perasaan kamu ya? Iya Kak, saya jadi sering sedih. Oke. Perasaan seperti itu tentu sangat melelahkan, apalagi kalau muncul secara terus-menerus. Biasanya kalau overthinking itu datang, apa yang sering kamu lakukan? Biasanya saya jadi sering banyak diem dan nggak mau ketemu banyak orang Kak. Jadi di satu sisi kamu ingin menjauh supaya nggak tambah kepikiran, tapi di sisi lain perasaan itu tetap ada ya. Iya bener banget. Tapi aku juga melihat satu hal yang bagus dari kamu. Kamu cukup sadar dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang terjadi dalam diri kamu. Nggak semua orang bisa menarik emosinya seperti itu. Itu sebenarnya adalah kekuatan yang kamu punya loh. Oh, baru kali ini sih Kak ada yang bilang kayak gitu ke saya. Karena itu memang hal yang baik. Dari cerita kamu tadi, kita jadi memahami kalau kebiasaan membandingkan diri membuat kamu overthinking, merasa insecure, dan akhirnya menarik diri dari lingkungan. Kalau dari semua yang kamu rasakan sekarang, apa yang paling ingin sekali kamu ubah?
Saya pengen biar diri saya tuh bisa lebih percaya diri dan nggak banyak overthinking, Kak. Oke, jadi kamu ingin hidup kamu tuh lebih tenang dan nggak terus menerus membandingkan diri kamu sendiri ya? Iya, Itu tujuan yang sangat bagus sekali. Berarti kita di sini sama-sama belajar supaya kamu bisa mengurangi overthinking dan mulai membangun rasa percaya diri kamu lagi. Karena sebenarnya aku lihat kamu itu punya keinginan untuk berkembang. Hanya saja pikiran-pikiran negatif itu masih sering sekali menahan kamu. iya Kak, saya juga capek sama pikiran saya sendiri. Oke, kalau begitu kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Sebenarnya setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Apa yang terlihat di media sosial juga belum tentu menggambarkan keseluruhan hidup mereka. Kita sering sekali melihat sebagian bagian terbaik dari orang lain, lalu membandingkan dengan kekurangan diri sendiri. Iya juga sih. Dan aku melihat sebenarnya kamu tuh punya potensi. Hanya saja selama ini kamu tuh terlalu fokus pada kekurangan membandingkan diri dengan melihat hal-hal baik dalam diri kamu. Iya Kak, saya jarang mikir tentang kelebihan yang ada di diri saya sendiri. Nah, itu yang perlahan kita harus ubah. Karena kalau kamu terus melihat diri kamu sebagai kurang, kamu akan terus merasa tertinggal. Walaupun sebenarnya kamu juga ingin berkembang. Menurut kamu, langkah kecil apa yang mungkin bisa dimulai dilakukan supaya keadaan ini perlahan membaik? Menurut aku, langkah yang bisa dilakukan itu mungkin dengan coba berhenti untuk terlalu sering membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, Kak. Itu sangat baik dan sangat bagus sekali. Kamu bisa mulai dengan fokus ke diri kamu sendiri dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Selain itu, kamu juga bisa membiasakan diri melakukan afirmasi yang positif ke diri kamu sendiri. Misalnya dengan mengatakan, aku juga punya proses dan aku berharga. Dan ketika pikiran negatif itu mulai muncul, coba beri jeda sebentar sebelum kamu langsung percaya pikiran itu. Baik, Kak, nanti akan saya coba. Aku sangat senang mendengarnya. Karena aku melihat kamu sebenarnya punya kemampuan untuk berubah, apalagi kamu sudah mulai sadar dengan apa yang kamu rasakan. Dari pembicaraan hari ini, kita jadi memahami kalau overthinking dan rasa insecure yang kamu alami itu muncul karena kebiasaan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ya, hari ini juga sudah mulai menemukan cara untuk perlahan mengolah pikiran dan perasaan itu. Aku juga percaya kamu pasti bisa berkembang dan lebih percaya diri ke depan. Yang penting prosesnya dijalani pelan-pelan, nggak perlu langsung sempurna kok. Gimana setelah hari kita hari ini? Gimana perasaan kamu? Perasaanku bisa lebih tenang dan lega sih, Kak. Aku sangat senang sekali mendengarnya. Terima kasih ya, karena hari ini kamu berani untuk terbuka dan cerita, serta percaya kepada saya. Ini bukan hal yang mudah, dan juga kamu sudah melakukan langkah yang baik untuk diri kamu sendiri. Nanti kita bisa lanjut lagi di pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan dari langkah-langkah yang sudah kamu coba ya. Baik, Kak, terima kasih banyak udah mau dengerin cerita saya ya, Kak. Sama-sama. Saya pamit dulu ya, Kak. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya. Dalam hidup, tanpa kita sadar, kita sering terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita melihat pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, keberhasilan mereka. Lalu kita mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa ya aku belum sampai di sana? Kenapa hidupku terasa tertinggal? Dari situlah sering muncul rasa insecure, overthinking, bahkan perasaan bahwa diri kita tidak cukup baik. Padahal yang sering kita lupa adalah setiap orang sedang berjalan di jalannya masing-masing. Tidak semua proses harus sama. Tidak semua keberhasilan datang di waktu yang bersamaan. Hidup ini bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang bagaimana kita terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri,
hanya karena membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Mulai hari ini, belajarlah untuk melihat diri sendiri dengan lebih baik. Hargai setiap proses kecil yang sudah kamu lalui, karena berkembang sedikit demi sedikit tetaplah sebuah kemajuan. Ingat, kamu tidak diciptakan untuk menjadi seperti orang lain. Kamu diciptakan dengan kelebihan, potensi, dan cerita hidupmu sendiri. Jadi, berhentilah meragukan diri, berhentilah merasa tertinggal. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin.